Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini, bagi jemaat yang ingin menopang di dalam doa bisa melalui kolom chat. Silakan diketik di kolom chat ya. Oke, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Penatua Andreas Nana. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setia-Nya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak berjalan dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Berkat kasih setiamu kepada kami, saat kami diberi kesempatan untuk berkumpul beribadah dalam ibadah rumah tangga saat ini. Walaupun hanya melalui via daring, tapi kami percaya semua itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah bersama. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian Mazmur 69 ayat 6 sampai ayat 9. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku. Orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Ulangan 20 pada ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Ulangan 20 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami boleh panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memelihara kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ketika kami bersama-sama dengan saudara seiman kami, bersatu hati di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami ada di sekitaran firman-Mu. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan karena itu kami mohon pertolongan-Mu. Hadirkanlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan, baik hamba yang menyampaikan ataupun jemaat yang mendengar, boleh dimengerti akan firman-Mu, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari nanti. Hadir dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami alaskan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini dari Ulangan 20 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan bacaan kita pada kitab Ulangan pasal 20 ini berjudul hukum perang. Jadi kalau kita membaca perikopnya dari pasal yang ke-20 ini, di sana Lembaga Alkitab memberi judul yaitu hukum perang. Di mana dalam bacaan kita malam ini disebutkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel. Perang yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu bukanlah perang dalam konsep bertahan, tetapi perang yang dilakukan adalah dalam bentuk menyerang dan menguasai. Hal ini dapat diketahui jika kita membaca secara keseluruhan dari pasal yang ke-20 ini, yaitu dari ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Hukum berperang ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel menjelang bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Karena konteks berperangnya yang dilakukan adalah menyerang atau direncanakan dan bukan bertahan, maka tentara yang berperang harus benar-benar siap. Dalam artian tidak takut, lemah hati, gemetar, dan harus benar-benar siap menghadapi musuh. Bahkan dalam menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun, yaitu gugur di medan perang. Dan yang diwajibkan ikut berperang adalah semua laki-laki dewasa. Tetapi ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam bacaan kita malam hari ini. Nah, pengecualian yang disebutkan tadi dari ayat 5 sampai dengan ke-9 tadi, yaitu yang pertama adalah seseorang diperbolehkan tidak ikut berperang, yaitu jika ia mendirikan rumah, tetapi dia belum menempatinya. Kemudian pengecualian yang kedua, yaitu seseorang yang membuka kebun anggur, tetapi belum menikmati hasil dari kebunnya tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang yang bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum menikahinya. Jadi disebutkan di sana, jangan sampai mereka yang mendapatkan pengecualian ini ketika ikut berperang, gugur, dan apa yang mereka usahakan atau jerih payah mereka itu dinikmati oleh orang lain. Kemudian juga disebutkan di sana bahwa orang-orang yang memang takut untuk berperang, yang kecil hatinya, juga diizinkan untuk tidak ikut berperang. Supaya mereka yang takut ini tidak mempengaruhi mental dari teman-teman yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kategori ketetapan yang ada tersebut, maka yang diizinkan untuk tidak ikut berperang bukan hanya yang belum menikmati hasil dari jerih payahnya, tetapi ketetapan yang Tuhan Allah berikan ini diberlakukan supaya apa yang menjadi hak dasar atau hak sipil dari orang Israel atau bangsa Israel terjaga. Di tengah kewajiban untuk membela negara, hak-hak dari warga atau bangsa Israel diberikan Tuhan kepada mereka. Dan ini merupakan anugerah, serta merupakan bukti bahwa Tuhan Allah tidak hanya menuntut
dari kewajiban-kewajiban saja, tetapi Tuhan Allah juga melihat apa yang menjadi hak dari umat-Nya. Memperhatikan hak dari orang yang mengabdi kepadanya adalah sifat dari Tuhan kita. Tuhan mempunyai perhitungan sendiri terhadap setiap orang dalam hal seperti ini. Dalam artian, setiap orang diberikan anugerah dan kebaikan sesuai dengan jalan mereka masing-masing. Dan tentunya satu orang dengan yang lain diberikan dengan jalan yang tidak sama. Tuhan Allah memberikan hak-hak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketentuan atau hukum berperang yang disampaikan oleh Musa ini memberikan pengecualian bagi orang-orang yang tidak ikut berperang, disampaikan secara terbuka di hadapan semua pasukan, bahkan di hadapan seluruh bangsa Israel, dan bukan secara tertutup antara kepala pasukan dengan orang-orang yang bersangkutan saja. Hal ini dimaksudkan agar semua orang tahu bahwa akan ada orang yang tidak ikut berjuang, tetapi mengambil bagian dalam kemenangan yang mereka raih kelak. Dengan demikian, perintah Tuhan dalam peraturan berperang ini membawa pesan tersendiri kepada orang atau tentara yang tidak mendapatkan pengecualian, yaitu mereka yang berangkat berperang. Mereka dipanggil untuk mempunyai sikap rela berkorban. Mereka harus rela berkorban, bekerja lebih keras dan banyak untuk menanggung pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibebas tugaskan oleh karena pengecualian yang diberikan. Pesan moral inilah yang ingin disampaikan Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Seperti tema dari perenungan yang diberikan, yang ada di dalam renungan SBU maupun SGDK, yaitu temanya adalah rela berkorban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rela berkorban adalah sikap dan tindakan yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan untuk melakukan tindakan bagi kepentingan orang banyak, walaupun itu merugikan dirinya sendiri. Sikap rela berkorban juga harus ada pada pribadi kita sebagai umat kepunyaan Allah. Sikap patriotisme, yaitu rela berkorban demi kepentingan orang banyak, harus kita pupuk dan tanamkan senantiasa dalam kehidupan setiap jemaat sebagai umat kepunyaan Allah. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya kehidupan orang percaya adalah kehidupan berpelayanan. Dan kehidupannya adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam masa perjuangan kemerdekaan, misalnya, jelas terlihat sikap berkorban, sikap rela berkorban yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang pada waktu itu ikut berjuang mencapai kemerdekaan. Tanpa melihat apakah mereka nanti menikmati hasilnya atau tidak. Apakah mereka nanti dihargai atau tidak. Selain sikap rela berkorban yang dilakukan
dalam perjuangan atau ketika negara berperang, tentunya banyak sikap rela berkorban juga yang kita jalani di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, perjuangan kepala rumah tangga misalnya. Sebagai kepala rumah tangga, tentunya seorang ayah atau suami akan bekerja lebih keras dalam usaha mencari rezeki agar semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Seorang kepala rumah tangga harus rela berangkat pagi ketika masih gelap dan pulang malam ketika sudah gelap juga. Hal ini dilakukan ketika pekerjaan yang dijalaninya jauh dari rumah misalnya. Rela berkorban meninggalkan keluarganya berbulan-bulan dalam menjalani pekerjaan bagi seorang yang berprofesi sebagai pelaut misalnya. Sikap rela berkorban ini tentunya didasari oleh kasih terhadap keluarga, dengan harapan agar seluruh keluarga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di dalam persiapan kemarin, dan di dalam SGDK, tuntunan kami sebagai majelis, di sana kemarin juga dicontohkan bahwa seringkali seorang kepala rumah tangga atau ayah atau suami berjuang mencukupkan kebutuhan keluarga. Sementara anggota keluarga yang lain hanya tahu menghamburkan uang saja misalnya. Belanja banyak barang tanpa memperhatikan tepat guna dari apa yang dibelanjakan tersebut. Bermanfaat bagi seluruh keluarga atau hanya mengikuti mode dan tren yang ada. Kenyataan seperti ini merupakan hal yang mungkin kurang menyenangkan bagi kepala rumah tangga yang sudah berjuang membanting tulang. Hal seperti ini tentunya tidak akan terjadi jika seluruh isi rumah tangga hidup saling memahami dan menghargai. Sikap rela berkorban tentunya juga mendasari setiap usaha yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Contoh yang kedua, perjuangan seorang ibu rumah tangga di dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Seorang ibu rumah tangga tentunya juga mempunyai peranan yang penting di dalam berjuang untuk keluarganya. Seorang ibu akan bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan makanan bagi keluarga. Menjaga rumah tangga, menjaga rumah agar tetap bersih, menjaga rumah agar tetap rapi, dan tentunya perjuangan dan rutinitas ini semuanya juga didasari oleh rela berkorban. Ketika sudah berjerih payah membuat makanan misalnya, tetapi ada saja anggota keluarga yang tidak mau menikmati makanannya, atau menikmati makanannya kemudian berkomentar kurang menyenangkan. Sudah merapikan rumah, tetapi ada saja yang dengan seenaknya menaruh barang di mana saja dan tidak menjaga kebersihan. Tentunya masih banyak hal-hal yang sering kita alami di dalam kehidupan kita atau kehidupan ibu-ibu rumah tangga yang juga dialami. Sikap rela berkorban dan saling memahami tentunya menjadi solusi untuk hal-hal yang seperti itu tadi.
Rela berkorban tentunya juga dilakukan agar semua berjalan dengan baik dan kehidupan rumah tangga tetap menjadi harmonis. Kemudian contoh yang ketiga di dalam pekerjaan. Kita semua tahu sudah hampir 2 tahun kita mengalami masa pandemi. Dan tentunya di masa-masa pandemi ini banyak sekali kejadian yang bekerja diisolasi karena terjangkit oleh COVID-19. Mereka yang terisolasi itu baik bergejala, mempunyai gejala, ataupun tidak, atau orang tanpa gejala. Dan tentunya karena hal tersebut, maka yang masuk bekerja menjadi lebih sedikit. Sehingga pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan oleh yang masuk bekerja tentunya akan menjadi lebih berat. Tetapi seringkali dilakukan dengan yang lebih berat, tetapi imbalannya sama saja. Atau tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan, karena harus mengerjakan pekerjaan teman yang diisolasi. Sikap rela berkorban mendasari pekerjaan tersebut, yaitu bahwa apa yang dilakukan membawa berkat bagi orang lain. Bahwa jerih payah pekerjaan yang ditanggung merupakan bentuk dukungan kepada sesama kita rekan sekerja. Kita berkorban agar sesama kita rekan kita sekerja bisa mendapatkan kehidupan yang layak juga ketika mereka terisolasi. Kebutuhan mereka tetap terpenuhi dengan apa yang kita kerjakan. Dan tentunya keikhlasan serta rela berkorban mendasari pekerjaan kita tersebut. Contoh terakhir yang saya berikan, yaitu di dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap rela berkorban tentunya menjadi dasar yang utama di dalam kehidupan berpelayanan. Sebagian dari jemaat tentunya ada yang terpanggil di dalam berpelayanan, yaitu di organisasi gereja misalnya. Sebagai pengurus Pelkat misalnya, sebagai pengurus komisi-komisi, baik yang di pengurusan inti, di kepengurusan inti, maupun yang ada di sektor-sektor. Atau ada juga yang menjadi majelis atau presbiter. Tentunya sikap dan jiwa rela berkorban sangat dibutuhkan ketika kita ambil bagian dalam pelayanan. Di mana kadangkala sebagian dari pengurus atau majelis, baik di kepengurusan inti atau di sektor masing-masing, ada yang begitu bersemangat dalam memajukan pelayanan untuk jemaat. Tetapi ada juga beberapa rekan sepelayanan dari kita yang hanya diam saja. Tidak pernah ikut atau ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, meskipun sudah diinformasikan. Munculnya hanya ketika ada kegiatan-kegiatan besar, atau kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, sedangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sektor tidak pernah hadir, padahal sudah diinformasikan ada pelayanan.
Sikap rela berkorban di dalam pelayanan tentunya mempunyai peranan yang sangat penting. Jika seseorang tidak mempunyai sikap rela berkorban, tentunya pelayanan jemaat akan terbengkalai dan tidak akan berjalan. Meskipun kita sebenarnya sama-sama menjawab panggilan pelayanan Tuhan itu dengan jawaban yang sama, yaitu ya dengan segenap hatiku. Rela berkorban mendasari setiap pelayanan yang dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, jelas terlihat bahwa Tuhan Allah tidak ragu di dalam membedakan umatnya menurut keberadaannya. Kita tidak bisa memasakkan bahwa setiap orang atas nama keadilan dengan hak dan kewajibannya menanggung beban yang sama seperti yang kita tanggung. Dan untuk memahami kenyataan ini, tidak cukup kita memakai asas keadilan saja. Di dalam landasan berpikir kita, tanpa dilandasi juga dengan sikap rela berkorban. Karena itu bacaan kita malam ini mengajak kita untuk memahami kenyataan di dalam realita hidup kita dari sudut pandang kerelaan kita untuk berkorban. Terlepas apakah itu karena anugerah dari Allah atau karena memang seseorang yang tidak mau melakukan kewajibannya. Sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kehidupan kita pun berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga melalui kerelaan kita berkorban, nama Tuhan dimuliakan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar yang paling utama di dalam kerelaan berkorban yang harus kita ingat adalah bahwa kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib menjadi bukti bahwa Allah yang adil menghukum setiap orang sesuai dosa dan kesalahannya. Tetapi Allah juga rela mengorbankan putranya untuk menanggung hukuman yang seharusnya tidak ditanggung oleh putranya, yaitu Yesus Kristus. Dalam artian, sebenarnya kita yang harusnya menanggung penghukuman tersebut. Kematian Kristus di kayu salib menjadi bukti bahwa Allah yang adil menghukum setiap orang sesuai dosa dan kesalahannya. Allah rela mengorbankan anaknya agar kita terselamatkan. Mari kita dasari setiap pelayanan kita, setiap aktivitas kita dengan sikap rela berkorban. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan ungkapan syukur dan berterima kasih karena kebaikan yang Tuhan hadirkan. Kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur jika malam hari ini firman-Mu itu pun boleh menjadi santapan rohani kami, sehingga hari-hari ke depan kami semakin dikuatkan dan dimampukan di dalam kami berpelayanan. Biarlah Tuhan, sikap rela berkorban yang Tuhan firmankan pada malam hari ini pun mendasari segala kegiatan kami, mendasari segala pelayanan kami, baik yang kami lakukan bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, ataupun bagi gereja kami. Sikap rela berkorban atas apa yang Tuhan terlebih dahulu hadirkan bagi kami. Pengorbanan Tuhan di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Kiranya itu mendasari juga setiap apa yang kami lakukan, terlebih di dalam pelayanan ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah sikap rela berkorban itu pun kami tanamkan bagi rumah tangga kami, bagi anak-anak kami, sehingga melalui sikap rela berkorban itu, kami bisa memuliakan Tuhan, dan kebaikan Tuhan saja yang kami lihat dalam kami melakukan segala pelayanan kami. Malam hari ini bersama Jemaat GPIB Cipecang, kami bersatu hati berdoa memohon berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bagi segenap jemaat yang saat ini dalam kondisi sakit. Bapa di dalam surga, kami percaya pertolongan Tuhan akan hadir bagi setiap anak-anak yang memohon pertolongan itu. Dan malam hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu itu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan kami berdoa. Biarlah Tuhan sendiri lawat satu persatu dari jemaat-Mu itu. Malam hari ini teringat akan rekan-rekan PKB yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Neles Komsari. Kami berdoa bagi Bapak Hendri Pangaribuan. Kami berdoa bagi Bapak Musa Lumapelu, yang saat ini Tuhan dalam kondisi kelemahan tubuh karena sakit. Kami berdoa Tuhan, lawat dan berkatilah ya Tuhan. Setiap usaha yang dilakukan untuk upaya kesembuhan bagi rekan-rekan kami tersebut. Juga bagi jemaat-jemaat lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan hadir dan dengar setiap doa yang dipanjatkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat, baik dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 6, yang saat ini dalam pergumulan masalah yang dihadapi. Tuhan, hadir dan kuatkan setiap jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan, baik pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, ataupun masalah-masalah yang lain. Dengarkanlah doa mereka Tuhan.
kuatkan mereka dan mampukan mereka karena pertolongan-Mu melewati setiap gumul juang yang dihadapinya tersebut. Berikan jalan keluar terbaik bagi setiap jemaat-Mu itu ya Tuhan. Dan kami percaya tangan kasih Tuhan hadir menyertai jemaat-jemaat kami sekalian tersebut. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Cipecang. Biarlah Tuhan, Kau boleh hadir dan memberkati setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, yang Tuhan panggil di dalam berpelayanan di gereja kami. Mulai dari Ibu Pendeta, Presbiter, unit-unit misionaris, pengurus pelkat, karyawan kantor, koster, dan masih banyak yang lain yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan berpelayanan di gereja. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan pelayanan ini ya Tuhan. Dan ingatkan kami akan begitu banyak berkat yang Tuhan hadirkan bagi kami sekalian, sehingga kami semakin hari semakin baik di dalam pelayanan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi pelaksanaan ibadah-ibadah, baik yang dilaksanakan secara langsung maupun secara daring. Tuhan, ketuk hati jemaat-Mu, sehingga mereka pun boleh kembali ingat dan beribadah kepada-Mu. Begitu juga dengan pengurus-pengurus yang menyiapkan sarana-sarana ibadah, Tuhan hadir dan mampukan kami, sehingga kami pun boleh menyiapkan segala keperluan yang diperlukan dengan baik. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan hadir memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari presiden sampai pemimpin yang terbawah. Tuhan hadir dan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka pun boleh mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat yang ada di bangsa kami. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di GPIB Jemaat Cipecang. Tuhan, segala pergumulan yang kami hadapi, kiranya Tuhan hadir dan memberkati. Tuhan menguatkan dan memampukan kami melewati pergumulan-gumul juang hidup ini. Bapa di dalam surga, banyak hal hendak kami minta, tapi karena keterbatasan dan dosa kami, maka kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji-pujian dari Ibu-ibu PKP Cipecang.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 29 September 2021 sebagai berikut. Pertama, pelayanan perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pada setiap jam ibadah. Diaken dan penatua yang bertugas hadir dalam persiapan perjamuan kudus melalui Zoom pada hari Selasa 5 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan warta ini sebagai pemberitahuan sekaligus undangan. Yang kedua, sakramen baptisan. GPIB Jemaat Cipecang Jonggol akan melayani sakramen baptisan atas nama Honey Talia Jostens, Sektor Pelayanan 4, pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 9 WIB, dan pengembalaan pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 17 WIB. Dimohon kehadiran orang tua dan saksi-saksi. Ketiga, pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga Bapak Penatua Cornelis Komsari pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 16 WIB. Dimohon kehadiran warga jemaat dan majelis sektor 1. Keempat, akan dilaksanakan pemeriksaan BPPJ Triwulan 2 tahun 2021-2022 pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 9 WIB. Demikian untuk diketahui. Kelima, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun
serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian, Tuhan Yesus memberkati. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Malam. Selamat malam. Terima kasih firman-Nya. Bu Beb, terima kasih ya. Terima kasih. Beb. Semuanya.